Halo guys, balik lagi bersama gue Renji dan hari ini kita bakal review DJI OM SE. Let's check it out. Oke, mungkin buat kalian yang belum nonton unboxing dari DJI OM SE ini, kalian bisa cek di link di deskripsi. Mungkin nanti akan gue put juga ya linknya. Oke, jadi DJI OM SE ini itu punya beberapa fitur ya. Yang pertama itu adalah 3-axis gimbal stabilization. Ini kayak gimbal DJI lainnya. Yang kedua itu adalah magnetic design. Jadi kalau kalian tahu di sini dia itu holdernya itu pakai magnet ya. Nah, terus juga untuk magnetic design ini, selain itu kita juga bisa pasang mountnya untuk action camera ya, seperti GoPro atau Brica. Nah, sepertinya ini juga nggak ada mount untuk kamera DSLR atau mirrorless ya. Jadi mungkin buat kalian yang nyari stabilizer untuk kamera mirrorless atau DSLR, itu kalian bisa nyari versi DJI Ronin ya, kalau nggak salah ya. Selain itu dari fiturnya juga DJI OM SE ini juga portable ya dan foldable. Nah, ini walaupun nggak sebanding ya portability-nya dengan DJI OM 5 atau DJI OM 6, kalau menurut gue sih tetap lumayan portable ya. Ditambah juga kita udah dapet pouchnya ya untuk bawa-bawa, dan ini gue udah nyoba masukin semua komponen dari DJI-nya ke pouch ini dan itu muat sih ya. Ini bisa buat jaga-jaga supaya DJI kalian itu nggak kena scratch atau rusak gitu ya. Untuk fiturnya sendiri sama aja yang ada di DJI OM 5 atau OM 6 ya. DJI OM SE ini punya fitur Dynazoom, panorama, timelapse, hyperlapse itu semua ada. Active Track 5.0 juga udah. Tapi paling yang kurang adalah tongsisnya ini, jadi kita nggak bisa extend lagi. Jadi ini masih sama kayak DJI OM 4 atau OM 4 SE yang belum punya tongsis. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sendiri kita nggak perlu sih, karena kita udah dapet si tripodnya ini, dan kita juga bisa pakai tripodnya untuk nge-extend ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ngambil high atau low shot gitu ya, kita bisa pakai tripodnya ini. Cuman mungkin agak hati-hati aja sih ya makanya, karena kalau misalnya kita ngambil low shot, kita terpaksa harus megangnya kayak gini gitu ya. Dan ini agak ngeri sih kalau misalnya HP yang kalian pakai itu HP yang agak mahal gitu ya. Nah, untuk shooting mode-nya sendiri ini ada 4 ya. Yang pertama itu follow. Jadi kalau misalnya shooting mode-nya itu follow, kita bisa gimbal ini akan ngikutin pergerakan kita gitu ya. Ini juga bisa diatur seberapa cepat dia akan nge-follow ya. Gitu. Terus yang kedua ada tilt lock. Nah, kalau misalnya tilt lock ini sebenarnya ada dua cara ya untuk makainya. Yang pertama adalah kita tekan triggernya dan dia akan otomatis pindah ke tilt lock. Jadi kalau tilt lock ini secara vertikal dia tidak akan berubah ya. Beda kalau misalnya yang follow, dia akan ngikutin ke atas atau ke bawah. Nah, kalau misalnya kita nggak mau tekan triggernya juga, kita bisa pindah mode aja. Kita tekan tombol M yang ada di gimbalnya ya. Ini juga akan ngelakuin tilt lock. Nah, setelah itu kita juga punya mode FPV. Ini namanya first person view. Jadi kalau misalnya first person view itu sebenarnya follow juga, cuman kita bisa ngerotasi HP kita. Jadi kita rotasinya itu sesuai ya, dan dia juga bakal nge-follow gitu.
Lalu yang terakhir ada spin shot. Nah, spin shot ini sebenarnya gimmick dari DJI ya. Jadi kita bisa muter HP kita ya, rotasi dengan kita harus pakai si joysticknya ini. Jadi kita sambil rekam, kita harus sambil megangin joysticknya untuk muter gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya nggak bisa otomatis ya. Tadinya itu gue kira dia bakal bergerak otomatis dan unlimited gitu ya pergerakannya. Ternyata dia ada batasannya ya. Jadi untuk ke bawah tuh kayak sekitar 180 derajat, dan untuk sampai ke atasnya itu cuman nambah sekitar 45 derajat gitu ya. Jadi kira-kira sekitar 225 derajat ya, kalau nggak salah hitung gitu. Nah, untuk menggunakan DJI ini lebih maksimal, kita harus menggunakan DJI Mimo app ya. Ini aplikasi yang ada di App Store, tapi sayangnya untuk Android kita harus buka ke websitenya dan download APK-nya ya. Jadi kita harus install aplikasinya itu manual. Nah, ini adalah aplikasi untuk merekam dengan stabilizer ini ya. Dia bisa ngelakuin video, foto, terus ada panorama juga ada beberapa mode. Yang pertama 3x3, jadi dia ngambil foto 3x3 ya, literally kotak 3x3. Kita bisa ngelakuin itu secara vertikal atau horizontal ya. Terus juga ada 240 derajat, itu berarti cuman panorama kayak HP biasa gitu ya, fitur panorama di HP biasa. Terus juga ada Clone Me. Nah, Clone Me ini dia akan ngambil 3 foto seperti panorama, tapi kita sebagai subjeknya kita akan pindah-pindah. Jadi kayak nanti kita ada banyak, makanya namanya Clone Me. Terus ada time lapse. Nah, untuk fitur time lapse ini dan juga ada hyperlapse. Untuk fitur time lapse dan hyperlapse ini kita disarankan untuk menggunakan tripod ya, supaya hasilnya itu lebih bagus ya. Karena kalau untuk time lapse kan bakal cepat banget ya. Nanti kalau misalnya nggak pakai tripod, itu hasilnya nggak bakal bagus sih, kayak kurang stabil gitu ya. Dan fitur terakhir ini juga salah satu gimmick, itu ada Dynazoom. Jadi Dynazoom itu sebenarnya Dolly Zoom ya namanya, yang lebih familiarnya. Jadi kita bisa move in ke subjek atau move out ke subjek. Nanti sambil kita bergerak ke arah manapun itu, ke dalam atau keluar, itu nanti zoomnya akan nge-adjust sendiri. Nah, kalau yang dari yang gue dengar sih, si Dolly Zoom ini agak kurang bagus ya zoomnya di Android, jadi kayak agak patah-patah gitu hasilnya. Gue sendiri sih pribadi belum nyobain, tapi kalau gue nyobain di iPhone sih memang zoomnya itu lumayan smooth gitu ya. Nah, berikut hasil perekaman dari DJI OMSC yang gue udah coba ini. About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose.
Kalau Androidnya, gue sendiri pakai Xiaomi Redmi Note 6 Pro di sini. Ini pakai DJI dan pakai Mimo app-nya. Lumayan kebantu ya. Terus ini untuk video digenggam langsung pakai tangan ya. Kalau kalian lihat nggak stabil. Nah ini untuk kamera depannya, ini pakai DJI dan pakai Mimo app. Kelihatannya lumayan stabil, tapi ini nge-lag mungkin karena Beautify-nya on ya. Dan ini untuk tanpa DJI dan pakai app Xiaomi kamera langsung. Dan nggak terlalu stabil ya. Nah, untuk perbedaan yang paling ketara dari OMSI dibandingkan dengan OM4SI ini, itu yang pertama, dia itu punya status bar ya. Jadi status bar ini sebenarnya fitur baru ya, yang baru ada di DJI OM6, OM6. Dan ini juga ditambahin ke DJI OMSI. Jadi status bar ini seperti yang gue udah bilang di unboxing, itu dia bisa ngeliatin status koneksi Bluetooth, status baterai, dan status mode yang lagi dipakai. Nah, untuk koneksi Bluetooth dan baterai ini dia punya dua warna ya. Kalau misalnya untuk status Bluetooth, warna kuning itu untuk menyatakan kalau misalnya koneksinya belum terkonek dari gimbal ke HP, dan kalau hijau itu berarti udah terkonek. Untuk status baterai ini ada 3, ada hijau, kuning, dan merah harusnya. Tapi gue sendiri belum lihat kalau misalnya baterainya merah ya. Nah, terus juga untuk DJI OMSI ini, dia itu udah tersematkan untuk Active Track 5.0. Gue sendiri agak kurang tahu kalau misalnya DJI OM4SI itu dia versi berapa ya. Tapi yang jelas si OMSI ini udah punya Active Track versi yang paling baru. Sama kayak yang ada di DJI OM6. Untuk harganya sendiri, DJI OMSI dibanding DJI OM4SI ini, itu perbedaannya kira-kira sekitar 200-300 ribu ya. Kalau menurut gua, daripada kalian beli DJI OM4SI yang udah lebih jadul ya, mungkin kalian lebih baik untuk milih DJI OMSI ini. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa kunjungi link yang gua udah kasih di kolom deskripsi. Nah, gue beli DJI OMSI ini di official store DJI di Tokopedia itu dengan harga 1,489 ya, atau 1.489.000. Nah, kalau menurut gue sendiri ini tuh sebagai gimbal stabilizer pertama gue, ini udah worth it banget sih, udah bagus banget ya, karena ya emang dari DJI juga gue tahu kalau misalnya DJI itu salah satu merek yang lumayan terkenal ya untuk stabilizer, untuk kamera, dan apalagi drone gitu ya. Jadi gue udah trust kalau misalnya DJI itu pasti produknya bagus. Ya mungkin itu aja dari gue. Jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. See you in the next one.